Halo semua, apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik dan sehat selalu ya di masa pandemi ini. Nah, kami dari Universitas Mahasiswa Denpasar, kelas Manajemen Keuangan Malam A, dari kelompok 8 Silabus 10 akan membawakan presentasi mengenai pengawasan koperasi, mata kuliah koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Ibu Nimade Setia Utami, SEMM. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami mengucapkan Panganjali Umat. Om Swastiastu. Berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama ada Gusi Nyoman and Yunari, nomor absen 2. Yang kedua ada Nimade Tia, nomor absen 32. Dan terakhir ada Nimade Vega Yustika, nomor absen 34. Baik, di sini saya Eni Yunari akan memulai presentasi mengenai mentaati sendi-sendi dasar koperasi, di mana materi tersebut merupakan bagian dari pengawasan koperasi. Di mana pengertian sendi dasar atau prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman-pedoman utama yang menjiwai dan mendasari setiap gerak, langkah usaha, dan kerjanya koperasi sebagai organisasi ekonomi dari orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya. Arti dan peranan sendi-sendi koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sendi dasar koperasi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan koperasi. Yang kedua ada sendi dasar koperasi merupakan ciri khas dari koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, sendi-sendi dasar koperasi meliputi sebagai berikut. Yang pertama, adanya sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. Sukarela yang artinya setiap anggota koperasi mendaftar menjadi anggota koperasi atas kemauan sendiri dan dapat mengajukan pengunduran diri jika misalnya ia merasa kurang memperoleh manfaat dari usaha koperasi tersebut. Yang kedua, ada rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan dalam pencerminan koperasi. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi karena rapat anggota merupakan bentuk cerminan dari demokrasi yang dilaksanakan di koperasi sesuai dengan prinsip kekeluargaan, maka semua keputusan berkaitan dengan koperasi diambil secara demokratis. Yang ketiga, ada pembagian isahu diatur menurut jasa masing-masing anggota. Pembagian isahu kepada anggota koperasi mencakup dua bagian sebagai berikut. Yang pertama ada jasa modal atau simpangan. Yang kedua ada jasa anggota. Yang keempat adanya pembatasan bunga atau modal. Artinya, modal dalam koperasi dipergunakan untuk mensejahterakan anggotanya, bukan semata-mata untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, bunga terhadap modal itu terbatas dalam arti wajar dan sesuai aturan, sesuai dengan keadilan, keseimbangan, dan keterbatasan seberapa besar modal yang telah diberikan anggotanya. Yang kelima, ada pengembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Artinya, kegiatan-kegiatan koperasi dinilai dapat meningkatkan penghasilan para anggotanya. Hal ini berarti koperasi dapat menaikkan taraf hidup masyarakat dengan bertambahnya penghasilan, maka masyarakat akan semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kian bertambah dan beraneka ragam. Yang keenam, ada usaha dan ketata laksanaannya bersifat terbuka, yang artinya koperasi sebagai perkumpulan orang-orang yang bergerak dalam lapangan ekonomi harus terbuka, terutama untuk anggota-anggotanya, karena tujuan utama koperasi adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama bagi para anggotanya. Yang terakhir ada swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri. Berikut adalah penjelasan dari swadaya, swakarta, dan swasembada. Swadaya berasal dari kata swa yang artinya milik sendiri, dan daya itu yang harus dikerjakan. Jadi swadaya adalah kekuatan atau usaha sendiri. Yang kedua ada swakarta, berasal dari kata swa yang artinya sendiri, dan karta yang artinya sesuai, sesuatu yang telah dikerjakan. Jadi swakarta adalah mengerjakan atau membuat sendiri. Sedangkan swasembada adalah mencukupi dengan kemampuan sendiri. Jadi setiap kegiatan koperasi mendasarkan diri pada prinsip tersebut di atas. Menurut Dr. Fawcett, dalam bukunya The Corporative Sector, tahun 1951, menegaskan adanya 3 prinsip yang setidak-tidaknya harus dipenuhi oleh setiap badan yang menamakan dirinya koperasi. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut. Yang pertama,
adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota. Yang kedua, adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan. Yang ketiga, pihak anggota dalam ketata laksanaannya dan usaha koperasi. Presentasi saya akan dilanjutkan oleh Tia. Baik, di sini saya Nima Detia akan melanjutkan presentasi mengenai tipe-tipe pengawasan. Ada 3 tipe dasar dalam pengawasan, yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan konkuren, dan pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan pendahuluan merupakan pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan. Pengawasan pendahuluan meliputi pengawasan terhadap hak-hak, yaitu pengawasan pendahuluan terhadap sumber daya manusia, pengawasan pendahuluan terhadap bahan-bahan, pengawasan pendahuluan terhadap modal, dan pengawasan pendahuluan terhadap sumber daya finansial. Selanjutnya yaitu pengawasan konkuren. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini sering disebut pengawasan ya atau tidak, atau bisa juga disebut sebagai screening control. Dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dijalankan, atau menjadi semacam peralatan double check yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan. Selanjutnya, yaitu pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan umpan balik atau feedback control merupakan pengawasan yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis. Pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. Jadi, ketiga bentuk pengawasan tersebut sangat berguna bagi manajemen. Lalu, pengawasan pendahuluan dan berhenti terus atau pengawasan konkuren cukup memadai untuk memungkinkan manajemen membuat tindakan koreksi dan tetap dapat mencapai tujuan. Tetapi, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan di samping kegunaan dua bentuk pengawasan itu. Pertama, biaya keduanya mahal. Yang kedua, banyak kegiatan tidak memungkinkan dirinya dimonitor secara terus-menerus. Ketiga, pengawasan yang berlebihan akan menjadikan produktivitas berkurang. Oleh karena itu, manajemen harus menggunakan sistem pengawasan yang paling sesuai bagi situasi tertentu. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nimage Viga Ayustika. Baik, saya Nima Devi Gayustika akan melanjutkan presentasi mengenai materi metode pengawasan. Metode pengawasan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode pengawasan kualitatif dan yang kedua yaitu metode pengawasan kuantitatif. Yang pertama yaitu metode pengawasan kualitatif adalah metode yang dilakukan oleh manajer untuk menjaga performance organisasi secara keseluruhan, sikap serta performance karyawan. Teknik-teknik yang sering digunakan dalam pengawasan kualitatif adalah pengamatan atau pengenalian dengan observasi, inspeksi teratur dan langsung, laporan lisan dan tertulis, evaluasi pelaksanaan, diskusi antara manajer dengan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan, dan manajemen by exception atau MBA. Yang kedua yaitu metode pengawasan kuantitatif. Metode pengawasan ini dilakukan dengan menggunakan data.
Biasanya digunakan untuk mengawasi kuantitas maupun kualitas produk. Ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengadakan pengawasan kuantitatif, antara lain dengan menggunakan anggaran, mengadakan auditing, analisis break-even, analisis rasio, dan sebagainya. Materi selanjutnya mengenai manajemen koperasi. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Koperasi seperti halnya organisasi yang lain membutuhkan manajemen yang baik agar tujuan koperasi tersebut tercapai dengan efisien. Hal yang membedakan manajemen koperasi dengan manajemen umum adalah terletak pada unsur-unsur manajemen koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Adapun tugas masing-masing dapat diperinci sebagai berikut. Rapat anggota bertugas untuk menetapkan anggaran dasar, membuat kebijaksanaan umum, mengangkat atau memberhentikan pengurus dan pengawas. Pengurus koperasi bertugas memimpin koperasi dan usaha koperasi, sedangkan pengawas tugasnya mengawasi jalannya koperasi. Untuk koperasi yang unit usahanya banyak dan luas, pengurus dimungkinkan mengangkat manajer dan karyawan. Manajer atau karyawan tidak harus anggota koperasi dan seyogyanya memang diambil dari luar koperasi, supaya pengawasannya lebih mudah. Mereka bekerja karena ditugasi oleh pengurus, maka mereka juga bertanggung jawab kepada pengurus. Terima kasih. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Untuk slide berikutnya, kami lampirkan beberapa pertanyaan. Berkenaan untuk teman-teman menjawab pertanyaan kami, bisa tulis di kolom komentar. Untuk akhir kata, kita ucapkan para Masanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.